Creative block adalah kondisi di mana kita merasa terhambat dalam proses kreatif atau bisa dibilang kehabisan ide. Sekalinya ada ide, idenya tuh biasa aja. Padahal kita nih, terutama pelaku industri kreatif, pengen banget ngedapetin ide yang otentik alias beda dari yang lain. Semakin imajinatif, semakin gak kepikiran, semakin unik, semakin brilian idenya. Tapi kok nggak datang-datang ya ide brilian yang dimaksud? Pengen gitu, ketika sambil mikir tiba-tiba aha. Tapi setelah dipikir-pikir, emangnya dalam proses kreatif itu kita harus ya punya aha momen dan dapetin ide-ide brilian yang nggak pernah kepikiran sama orang lain? Ternyata untuk menjadi kreatif nggak harus selalu kayak gitu loh guys. Dan hal ini aku pelajari dari salah satu orang paling kreatif di Indonesia, yaitu Raditya Dika. Raditya Dika adalah seorang penulis, sutradara, aktor, social media influencer, dan stand-up comedian. Hebatnya, dia konsisten berkarya dan bentuk karyanya tuh beda-beda banget. Seolah-olah tuh nggak pernah kehabisan ide. Kok bisa ya? Dari pengamatan aku pribadi, dalam proses kreatifnya, Bang Radit tuh punya strategi yang terstruktur, tapi tetap bisa liar dan otentik. Liar tapi terstruktur? Gimana maksudnya? So, pada video kali ini, aku Ajang dari Journey Journal akan sharing inspirasi apa aja sih yang aku dapat dari sosok Raditya Dika tentang gimana proses kreatifnya dia. Aduh, lagi nggak mood nih, padahal harus bikin karya. Daripada hasilnya jelek, mendingan nunggu mood aja deh baru mulai ngerjain. Jujur, aku masih suka kayak gitu. Kamu juga nggak? Kalau iya, berarti kalau nggak ada mood, nggak produktif dong. Di video pas Raditya Dika ngajarin komika atau para stand-up comedian, ada satu kalimat yang benar-benar nyentil aku banget. Bang Radit bilang, seringkali ketika bikin sesuatu yang kreatif, orang-orang tuh merasa butuh punya moodnya dulu. Padahal sebenarnya nggak selalu harus begitu. Tanpa nunggu mood yang tepat pun, sebenarnya kita tetap bisa kreatif dengan melakukan beberapa hal. Yang aku notice dari Bang Radit adalah, meskipun dia membiarkan pikirannya liar, tapi dia tetap terstruktur, makanya nggak tergantung sama mood. Di videonya, saat dia ngajarin komika, dia sering banget membuat mind map. Jadi ada satu tema besar, nanti dipecah lagi nih menjadi beberapa cabang, dihubung-hubungkan. Tumpahin apapun yang kepikiran, segila, seliar, seapapun itu. Nah, setelah dapet nih mind mapnya, nanti dia pilih lagi nih cabang mana aja yang paling bagus untuk dijadiin materi stand-up komedinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ide segila-gilanya, menemukan hubungan satu hal ke hal lain yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Jadi, kebayangkan kenapa mind mapping itu membuat kita menjadi lebih kreatif? Cara yang kedua adalah free writing. Jujur, kisaran tahun 2012-an aku tuh pernah baca novelnya Bang Radit. Tapi jujur aku lupa juga sih nama novelnya apa. Kayaknya antara Manusia Setengah Salmon atau Cinta Brontosaurus gitu. Nah, di novel itu ada satu bab yang menurut aku tuh absurd banget. Karena di awal-awal paragraf itu kira-kira dia ngomong kayak gini, aduh, aku bingung nih mau nulis apa. Tapi habis itu dia bikin paragraf yang panjang dan isinya ngalor ngidul banget. Soal writer's block lah, soal apapun yang ada di otaknya dia. Pokoknya kayak ditulis seenaknya dewek gitu. Terus pas di ujung-ujungnya nih, di akhir bab itu, ada satu kata bilang kayak gini, akhirnya aku malah jadi buat tulisan. Pas aku baca bab itu, jujur aja yang aku suka tuh bukan kisahnya ya, tapi yang aku suka kayak, oh iya, kalau misalnya nih ya, aku bingung banget mau nulis apa, ya udah tulis aja semuanya dulu, tahu-tahu jadi tulisan kan. Nah, jangan-jangan kenapa kita kreatif block ini adalah karena dari awal tuh kita udah punya ekspektasi yang tinggi banget sekali buat. Sekali nulis, jadinya kayak bagus banget, nggak perlu revisi. No, padahal bisa coba dulu free writing, semuanya keluar, abis itu baru deh direvisi. Toh kata orang semakin unik, semakin nggak kepikiran, itu semakin kreatif kan?
Nah, free writing ini benar-benar bisa membuat kamu terbebas dari belenggu apapun. Di video yang sama, Bang Radit juga mengajarkan para stand-up comedian atau komika untuk membuat punchline minimal 40 setiap harinya. Mau mood kek ataupun nggak mood. Kalau ada kepikiran, tulis aja. Nggak peduli lucu atau nggak lucu. Dari 40 punchline ini, nanti kan kita bisa eliminasi ya. Baru ditentukan mana aja yang jadi materi stand-up-nya. Intinya adalah membuat kita terbiasa untuk mencari ide yang akhirnya bisa menumbuhkan kreativitas. Dari saran Bang Radit ini, justru ada satu mindset yang muncul di dalam diri aku. Oh, ternyata kreativitas itu bisa terbentuk melalui kebiasaan ya. Ide yang udah dapet ini nih kan bisa dikumpulin ke dalam satu bank ide. Nah, ketika kamu stuck, kamu bisa lihat, oh ternyata aku pernah dapet ide seperti ini. Jadi kemungkinan kamu untuk kurang ide itu lebih kecil karena kamu mencoba carinya tuh setiap hari. Biasanya saat kita lagi nggak mau buat apa-apa, kan beban mental kita tuh nggak ada ya, lebih ringan. Nah, dengan beban yang lebih ringan, biasanya otak makin berani mengeluarkan segala keliarannya. Jadi bisa aja di saat-saat kita lagi nggak bikin sesuatu lah muncul pikiran out of the box. Muncul aha momen yang mungkin bisa dipakai nanti ketika bikin sesuatu. Dapat deh kreativitas dari diri sendiri. Jadi mau lagi nggak bikin apa-apa kek, tetap latih terus otak kita menjadi kreatif. Apapun proses kreatif yang kamu pilih, lakukan secara rutin. Latih otakmu terbiasa berpikir kreatif. Nanti lama-lama daya kreativitasnya terasah kok. Dapat ide langsung aja dikumpulin. Entah bikin mood board, notes, apapun lah. Aku pribadi, kalau lagi ada kepikiran apa gitu, biasanya aku tulis di notes HP, di jurnal, atau bahkan di laptop. Menjadi kreatif juga bukan berarti imajinasi liar tak terbatas. Di video yang sama, aku jadi sadar bahwa ternyata menjadi lucu itu punya teknik yang terstruktur loh. Liar, tapi terstruktur. Hah? Gimana maksudnya? Liar, tapi terstruktur? Loh, kok bertolak belakang banget? Emang bisa? Oke, aku jelasin dulu. Misalnya di video itu Bang Radit menjelaskan supaya menjadi lebih lucu kita harus punya karakter yang kuat. Nah, gimana cara membuat karakter yang kuat? Ditentukan dulu nih 3 sifat dominan dari karakter tersebut. Nah, nanti punchline-nya, setup-nya, bagaimana responnya, bagaimana kita buat leluconnya, itu berdasarkan dari 3 karakter ini. Aku terinspirasi sama Bang Raditya Dika untuk mencari teknik-teknik apa yang udah ada di bidang yang lagi aku geluti, yaitu content creating. Misalnya aku belajar copywriting, bagaimana cara membuat konten yang related dan sebagainya. Seringkali aku yang stuck ini jadi mulai terinspirasi dengan teknik-teknik yang ada. Coba aja dulu semuanya. Siapa tahu dari beberapa teknik ini setelah kalian coba, ternyata hasilnya wah aku banget, atau bahkan bisa memperkuat karya kalian. Jadi semakin tinggi orisinalitasnya. Bukannya itu ya yang biasanya para kreator itu mau, karyanya jadi lebih orisinil. Ngomongin soal orisinalitas atau otentik, aku penasaran deh. Menurut kalian, karya-karya yang orisinil dan otentik itu karya yang kayak gimana sih? Dan apa contohnya? Komen dong di comment section below supaya aku juga bisa belajar menurut kalian. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi, orisinil dan otentik itu berarti kita jujur dalam berkarya. Ya, terinspirasi sah-sah aja sih, tapi bukan berarti kita membuat sesuatu sama persis dengan karya orang lain. Itu mah namanya bukan terinspirasi, artinya menjiplak. Berarti kamu udah nggak jujur sama diri kamu sendiri ataupun sama orang lain yang menikmatinya. Ngomongin soal jujur dalam berkarya dan bagaimana cara membuat karya itu semakin kuat dan engaging, Bang Radit mempunyai satu tips, yaitu dimulai dengan keresahanmu saat membuat stand-up comedy atau storytelling atau konten apapun itu. Semakin banyak keresahan atau emosi-emosi lainnya, semakin kuat juga karya-karya kita. Kalau aku pribadi, biasanya tertarik banget sama konten-konten yang bisa membuat aku berpikir dan merasa kayak, oh iya juga ya, ini aku banget nih. Di situ kan biasanya konten-kontennya punya suatu pesan yang kuat
dan juga punya emosi yang kuat. Makanya dengan memulai keresahan atau emosi apapun itu ya, misalnya bahagia kayak terharu gitu, itu bagus banget sebagai starting point. Kalau mau bedah karya-karyanya Bang Radit, coba lihat deh Malam Minggu Miko. Di situ kan keresahannya soal Miko, laki-laki jomblo yang canggung banget PDKT sama cewek dan takut juga nggak bisa dapetin cewek. Related banget kan sama anak-anak muda. Bang Radit saat ngajarin para stand up komedian pernah bilang bahwa dia itu sering banget ngebedah jokes. Jadi kalau ada jokes lucu, dia pelajarin nih. Kenapa ya jokes ini kok bisa aku anggap lucu? Hal ini tuh menginspirasi banget karena dengan dia melakukan observasi itu, dia jadi tahu nih kira-kira apa aja yang cocok, works, ataupun yang nggak cocok gitu. Jadi dia menemukan semacam teknik-teknik gitu. Menurut aku, observasi sendiri memang menjadi cara untuk kreatif gitu. Karena dengan melakukan observasi, kita bisa melihat sesuatu dari kaca penikmat gitu loh, bukan sebagai kaca pembuat lagi. Oh, ternyata ya yang kayak gini tuh hasilnya bagus. Oh, ternyata ya yang kayak gini tuh responsnya begini gitu. Jadi observasi itu bisa memberikan ide juga bagi kita atau membuat teknik baru. So itu dia beberapa inspirasi yang aku dapat dari sosok Raditya Dika tentang gimana sih caranya kita bisa terus-terusan menjadi orang yang kreatif. Meskipun Raditya Dika mengajarkan lebih banyak soal stand-up komedian ataupun menjadi penulis, tapi sebenarnya cara-cara ini tuh menurutku universal banget. Kalau di aku pribadi, cara yang paling berpengaruh itu adalah menjadikan kreativitas itu sebagai kebiasaan. Dengan memaksa otak menjadi kreatif setiap harinya, baik mood atau enggak mood pun, itu bisa meningkatkan kreativitas aku. Begitupun juga ide yang datang kapanpun itu, meskipun aku lagi nggak buat sesuatu, bisa jadi kayak semacam ide ketika aku lagi membuat sesuatu. Nah, kalau kalian gimana? Ada nggak sih cara-cara yang udah kalian coba dan apa sih hasilnya? Komen di bawah ya. Aku berharap video ini berguna untuk kalian dan kalau kalian suka jangan lupa like, share juga ke orang-orang sekitar. Support channel ini juga dengan subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kita bisa ketemu lagi di video-video jurnal selanjutnya. Terima kasih udah nemenin aku sampai sekarang dan have a nice journey. Bye-bye.